Baik, karena waktu juga sudah mau menunjukkan pukul jam 2 dan narasumber kita sudah datang, bagaimana kita mulai saja Bapak Awan? Ya, boleh Bu. Suara saya gimana Bu? Terdengar Bapak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada acara webinar hari ini. Salawat beriringan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan hantaran Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Perkenalkan, saya Shana Humairah sebagai moderator pada webinar hari ini. Sebelum kita mulai webinar pada hari ini, izinkan saya membacakan profil narasumber kita yang luar biasa yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Asos Profesor Dr. Haji Awan Setiawan, Eskom MT IPM. Beliau lahir di Garut pada tanggal 10 Desember 1964 dan besar di Kota Bandung. Beliau adalah pengajar pada jurusan informatika, manajemen, dan ilmu pemerintahan, dan beberapa perguruan tinggi yang ada di Jawa Barat. Dan sekarang beliau sebagai Wakil Direktur 1 Bidang Akademik Pasca Sarjana Universitas Lalang Buana. Selain itu, beliau juga aktif sebagai konsultan bidang IT, manajemen, instruktur pada bidang security awareness, dan instruktur bidang lainnya, serta sebagai asesor pada LAM Infocom. Dan Pak Awan juga sebagai salah satu penulis buku kami, yaitu judulnya adalah Business Intelligence yang telah diterbitkan oleh Nulis Hemat Indonesia. Baik, agar webinar kita berjalan kondusif, Bapak Ibu, ada beberapa aturan acara yang akan saya sampaikan. Yang pertama, selama penyampaian materi, diharapkan kepada peserta untuk men-on-kan kamera dan men-off-kan mic-nya, dan serta apabila peserta yang ingin bertanya bisa menggunakan raise hand atau bisa menuliskan di kolom chat. Serta link sesi akan diberikan ketika sesi tanya jawab berlangsung. Baiklah, kita mulai saja webinar kita pada hari ini dengan tema transformasi penulisan publikasi, buku dan jurnal ilmiah melalui kecerdasan buatan. Kepada Bapak Awan Setiawan, kita persilakan. Baik, terima kasih Bu Sana. Alhamdulillah di siang ini kita sama-sama bisa silaturahmi. Ya. Kita akan melakukan sharing dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, begitu dengan kehadiran AI, segala sesuatu bahkan sudah banyak hal yang bisa dikerjakan oleh AI. Sebelum mulai, mungkin saya lebih lanjut. Bu, slide-nya apa ditampilkan saya atau dari Ibu? Boleh dari Bapak. Slide dari saya aja ya, Bu. Boleh di-share ya? Ya, boleh Pak. Baik. Oke. Sorry. Sudah tampil ya Bapak Ibu ya? Sudah Pak. Oke, baik Bapak Ibu. Saya ngawali mungkin ini kenapa yang pertama topiknya transformasi penulisan publikasi buku atau menulis buku dan jurnal ilmiah, gitu ya.
saat ini banyak pekerjaan yang sudah dilakukan oleh AI. Bahkan di Cina sekitar 30.000 terjadi pengangguran karena hadirnya AI. Nah, Bapak Ibu, kalau saya boleh cerita di awal, mungkin sebelum masuk ke AI lebih dalam, kita akan melihat mungkin dari sisi transportasi barangkali yang lebih mudah. Zaman dahulu transportasi yang dilakukan dimulai dari bagaimana seseorang untuk menempuh keperjalanan yang cukup jauh dengan menaiki kuda, Bapak Ibu. Kenapa kuda begitu ya? Tapi kuda itu sangat terbatas, hanya bisa mungkin satu atau dua orang. Nah, kita akan bicara dulu perkembangan sebelum ke yang lebih jauh. Tentu dengan transportasi dengan kuda, mungkin untuk sebagian atau sebanyak wanita itu akan sulit untuk melakukan transformasi jauh dengan kuda. Nah, berikutnya pada masa-masa tertentu muncullah ada yang namanya kereta kuda, sehingga kereta kuda bisa juga dilakukan oleh wanita. Yang tadinya mungkin hanya satu dua orang, tapi dengan munculnya kereta kuda, maka sudah bisa dilakukan oleh 4 atau beberapa orang. Gitu ya. Nah, mungkin saat ini barangkali di daerah-daerah masih ada, ya di daerah-daerah masih ada yang memanfaatkan transformasi kuda. Nah, kemudian berkembang karena perkembangan zaman, maka yang tadinya transformasi kuda kemudian berubah perkembangan menjadi kretek begitu kalau di Bandung begitu ya. Nah, setelah itu muncullah yang namanya mesin uap. Ya, mesin uap yang juga sama yang tadinya dari kuda kemudian berubah jadi transportasi yang kretek, kemudian mesin uap. Nah, dengan mesin uap tentu tingkat kenyamanan, kemudian tingkat jumlah dan sebagainya itu juga meningkat gitu ya. Nah, sampai hari ini tentu kalau di dalam transportasi sekarang sudah ada kereta, mobil dan sebagainya. Bahkan kalau kami saat ini dari Bandung mau ke Jakarta hanya cukup dengan 30 menit sudah ada kereta cepat, apalagi pesawat dan sebagainya gitu. Nah, demikian juga Bapak Ibu di dalam perkembangan teknologi. Nah, perkembangan teknologi juga begitu pesat sehingga akan merubah pola kehidupan di dalam kegiatan rutinitas sehari-hari. Nah, di sini Bapak Ibu, apa yang akan saya sampaikan tadi bahwa mengapa AI itu penting di dalam dunia publikasi. Kita masuk ke topik yang kita. Nah, ini materi yang akan saya sampaikan. Jadi, mengapa AI itu penting dalam dunia publikasi. Kemudian yang kedua, era AI dalam penulisan ilmiah, peluang dan pergeseran paradigma. Kemudian, peran AI dalam siap tahapan penulisan, mulai dari penemuan ide dan riset awal, melakukan pengumpulan dan analisis data, kemudian penulisan draft atau pengembangan konten, kemudian menyunting dan mengecekkan kualitas, publikasi dan diseminasi. Dan nanti mudah-mudahan kita bisa mencoba implementasi AI di dalam menulis buku maupun di dalam menulis publikasi ilmiah. Kemudian apa tantangan dan pertimbangan etis di dalam menggunakan AI. Berikutnya nanti kita akan lakukan tanya jawab. Nah, Bapak Ibu di dalam menulis buku atau menggapai AI penting dalam bisnis, ini ada beberapa hal yang perlu kita cermati. Yang pertama, tingginya tuntutan publikasi. Kenapa dikatakan tingginya? Ada tekanan untuk mempublikasikan buku jurnal semakin meningkat di dunia akademik dan profesional. Kenapa seperti ini? Seorang guru, seorang dosen itu dituntut selain mengajar juga dituntut untuk melakukan publikasi, apalagi untuk seorang dosen. Seorang dosen selain mengajar harus memberikan karyanya, publikasi buku, kemudian juga publikasi karya ilmiah. Nah,
tentu di dalam melakukan penulisan, berbagai hal banyak sekali yang mendapatkan kesulitan. Nah, kesulitan ini pertama mungkin harus kita banyak baca. Selain hasil dari penelitian, kemudian hasil baca, bagaimana lagi mengimplementasikan ke dalam apa saja yang harus kita tulis. Karena dalam menyusun buku, pastikan dibuat ada berapa bab dan subbab yang harus kita tulis. Nah, tentu di situ, kalau sudah selesai dan memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, tentu dengan hadirnya dari penerbit Hemat, ini yang sangat mendorong uh, kita semua agar hasil karya itu dibantu, dapat dengan cepat. Beberapa waktu lalu saya sudah menemukan beberapa buku, ada sistem informasi perusahaan, dan sangat lama. Tapi dengan hadirnya penerbit CP, penerbit Hemat, ini luar biasa. Dalam hitungan waktu tidak sebulan, buku sudah jadi. Nah, tentu juga di dalam menulis, bayangkan saja Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menulis, barangkali beberapa waktu lalu mungkin hanya satu bab bisa diselesaikan seminggu, 2 minggu, dan sebagainya. Dengan kehadiran AI, Bapak Ibu tidak harus lama. Gitu ya, artinya tapi Bapak Ibu perlu diperhatikan di dalam menggunakan AI, ini harus kita perhatikan. Jangan sekali-kali seluruhnya diserahkan kepada AI. AI yang melakukan, tapi kita sebagai penulisnya harus melakukan cross check, harus melakukan validasi. Itu penting. Jadi karena banyak tuntutan untuk publikasi, maka yang sangat rumit tadi bagaimana menulis jurnal itu sulit, menulis buku itu sulit, sehingga apa? Tulisan-tulisan kita itu sangat sulit. Nah, kemudian yang kedua, kompleksitas di dalam volume di dalam menuliskan buku tadi. Jadi data dan literatur yang terus bertambah membuat riset penulisan menjadi lebih menantang. Karena kita melakukan riset segala macam. Nah, sementara kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, karena semakinnya kompleks, maka tadi bagaimana kita akan menuliskan. Apalagi sumber data yang kita dapatkan minim. Nah, ini berat sekali ya. Kemudian yang ketiga berikutnya. Bagaimana penulisan buku ini atau karya ilmiah itu jadi lebih efisien. Jadi perlunya efisiensi tadi. Salah satu dengan adanya penerbit Hemat ini sangat luar biasa sehingga lebih cepat. Nah, bagaimana dengan penulis tentu? Penulis dan peneliti itu membutuhkan alat yang dapat menghemat waktu dan meningkatkan produktivitas tanpa mengorbankan kualitas. Artinya apa tadi? Jadi kita akan menulis yang dikatakanlah tadi bahwa dalam menulis itu mungkin dalam satu hari hanya dapat berapa subbab, kemudian dalam berminggu-minggu segala macam. Kenapa tadi? Karena apa? Kurangnya karena kompleksitasnya dari materi-materi yang didapatkan. Jadi materi-materi hasil penelitian baru itu sangat didapatkan sedikit. Tapi dengan adanya AI, maka ini akan lebih mudah. Kenapa? AI dapat mengumpulkan, dapat mengkolaborasikan dari hasil-hasil penelitian yang terdepan, yang terbaru. Nah, kemudian yang berikutnya apa? Dengan adanya revolusi AI secara generatif, muncullah model bahasa yang besar. Ya, jadi bahasa yang mudahkan. Apa seperti contohnya ada ChatGPT, ada Gemini, ada DeepSeek dan sebagainya. Nah, ini banyak sekali mengubah cara kita berinteraksi dengan informasi dan menghasilkan teks. Nah, jadi sekarang dengan adanya AI, paradigma berubah, Bapak Ibu. Yang tadinya mungkin nanti kita akan contohkan gitu ya, Bapak Ibu menulis satu kalimat, untuk menuliskan satu paragraf saja sulitnya bukan main, menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang baik. Tapi dengan hadirnya AI, kita dibantu. Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwa dengan hadirnya AI ini adalah sebagai alat bantu. Nah, sekali lagi,
hati-hati Bapak Ibu, jangan sepenuhnya diserahkan kepada AI. Jadi kita harus melakukan validasi. Nah, kemudian Bapak Ibu yang berikutnya, ini era AI dalam penulisan ilmiah, peluang dan pergeseran paradigma. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena dengan adanya AI diberlakukan sebagai asisten pribadi Bapak Ibu. Nah, kita bisa bertanya, kita bisa berdiskusi. Nah, tapi sekali lagi, AI bukan pengganti, tapi asisten. Nah, kenapa dikatakan bukan pengganti? Karena AI tidak menggantikan kreativitas, tidak melakukan analisis kritis, dan wawasan manusia, melainkan menjadi alat bantu yang kuat. Jadi AI itu Bapak Ibu sebagai alat bantu. Membantu kita bagaimana untuk dapat menuliskan ide-ide, menuliskan framework-nya, dan hal-hal lainnya. Kemudian di dalam AI ini juga dilakukan yang namanya demokratisasi penulisan. Artinya bagaimana AI itu membantu penulis dengan berbagai latar belakang dan tingkat pengalaman untuk menghasilkan konten yang berkualitas. Artinya apa? Buku yang akan kita tuliskan ini harus mempunyai kualitas yang baik. Nah, tidak hanya sekedar menulis, tidak hanya sekedar sekian halaman, tapi apa? Kualitasnya perlu dipertanggungjawabkan. Jadi artinya di sini kita punya kebebasan dengan memvalidasi begitu. Kemudian berikutnya di dalam era AI ini ada peningkatan kecepatan. Yang seperti apa peningkatan tadi? Tadi saya katakan di awal, kalau misalkan tadi atau dulu kita menulis buku bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tidak selesai karena tidak pede, karena kurangnya wawasan, kurangnya referensi dan sebagainya. Maka dengan adanya AI, ini peningkatan akan mengurangi waktu yang dihabiskan untuk tugas relatif repetitif dan memakan waktu. Jadi artinya apa? Bisa lebih cepat. Dikatakanlah Bapak Ibu dalam melakukan penulisan dengan dibantu AI, hanya cukup mungkin hanya dalam hitungan beberapa jam saja Bapak Ibu sudah bisa menghasilkan sub 1 bab. Barangkali seperti itu. Ini dikatakan peningkatan secara cepat. Kemudian berikutnya juga akan menghasilkan peningkatan kualitas yang luar biasa. Kenapa? Karena AI membantu dan pengecekan konsistensi. Bapak Ibu kalau dulu menulis begitu kan, setelah menulis Bapak Ibu baca lagi kalimatnya, SPOK-nya tidak clear, kemudian ada typo dan sebagainya. Tapi dengan AI kita bisa, karena tadi dikatakan asisten pribadi, maka yang untuk pengecekan, untuk ketersambungan kalimat dan sebagainya, AI dapat melakukan. Sehingga apa? Itu sangat mudah, sangat cepat di situ. Nah, jadi kecepatan di sini yang tadinya ini artinya kalau kita punya waktu standby, duduk begitu ya, dengan komputer, dengan AI, ya dalam 1 bulan bisa menghasilkan beberapa tulisan. Nah, kemudian berikutnya apa? Kalau dikatakan tadi cukup lama, bahkan kalau kita perhatikan ya, nulis, menggambar, ini sudah ganti kertas, salah ganti lagi, salah ganti lagi. Di sini kita tinggal apa? Kita punya ide, idenya tampilkan, tulis. Nah, tinggal di sini apa? Nah, tinggal di sini apa yang harus dilakukan, yaitu kita membaca kembali, kita cek kembali. Nah, kemudian berikutnya, dalam peningkatan kualitas membantu dan pengecekan konsistensi gaya dan bahasa, bahkan potensi plagiarisme. Kenapa potensi plagiarisme? Karena seorang penulis hati-hati dengan plagiarisme. Bahkan kalau tulisan kita sudah disubmit kepada penerbit, itu penerbit mewajibkan batasan plagiarismenya berapa besar. Nah itu kita harus cek. Jadi kita kalau misalkan tingkat plagiarismenya tinggi, nanti oleh penerbit akan dikembalikan juga Bapak Ibu. Kemudian berikutnya apa? Fokus pada nilai tambah manusia. Nah, sehingga dengan adanya AI, peran AI ini memungkinkan penulis fokus pada pemikiran yang lebih dalam. Interpretasinya dapat lebih luas dan kontribusi yang orisinal.
Nah, bagaimana pertanyaan kontribusi orisinal? Karena apa dibantu dengan AI? Nah, tadi sekali lagi bahwa AI di sini sebagai alat bantu, sebagai tool supaya kita lebih mudah, lebih cepat, dan tingkat plagiarismenya kecil. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini peranan AI dalam setiap tahapan penulisan. Nah, tentu di dalam menulis Bapak Ibu, dalam menulis buku kita harus punya ide awal dulu. Bagaimana kita akan menulis kalau kita tidak punya ide? Nah, Bapak Ibu biasanya akan dihadapkan ya, saya akan nulis buku apa ya? Misalkan saya di bidang informatika, di bidang sistem informasi manajemen. Apakah cukup dengan judulnya sistem informasi manajemen atau apa? Nah, nah, dengan bantuan AI tadi kita minta kepada AI mungkin lewat ChatGPT, lewat Gemini, lewat DeepSeek ataupun yang lain. Nah, kemudian bagaimana? Nah, tentu kalau mau nuliskan begitu kita harus melihat kita punya literatur apa saja. Nah, dengan AI kita bisa melakukan pencarian literatur secara cerdas. Nah, kenapa pencarian literatur secara cerdas? Pertama, AI dapat menelusuri database jurnal, buku secara masif. Artinya apa? AI dapat mencari literatur dari berbagai negara, dari berbagai publikasi, baik jurnal atau buku. Nah, jadi di dalam database dia telusuri nih, tentu yang terkait dengan bidang-bidang yang kita tuju. Nah, kemudian dapat mengidentifikasi artikel yang paling relevan berdasarkan abstrak dan kata kunci. Jadi AI ini sangat cepat untuk mencari sumber yang relevan. Biasanya melihat dari abstraknya, kata kunci, dan sebagainya. Nah, kemudian AI juga mampu untuk mengidentifikasi gap, ya, benang merah antara penelitian atau topik yang sedang tren. Artinya apa? Jadi penelitian-penelitian itu biasanya kan harus ada kebaharuan. Mungkin Bapak Ibu kalau di sini yang sudah sedang S2 atau sedang S3, biasanya akan dihadapkan dengan apa? Dengan state of the art. Di mana state of the art itu bisa saja penelitian-penelitian yang sudah dikembangkan, tetapi ada beberapa yang belum diselesaikan. Nah, sehingga apa? Ada pembeda antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang kita. Nah, biasanya kalau bicara gap dari mana? Kebaharuan itu akan dilihat dari apa? Perbedaan apakah metodologi, kemudian perbedaan apakah lokusnya, atau misalkan ada apa namanya selain metodologi, lokus juga bidang-bidang yang lain, gitu ya di situ. Nah kemudian juga contoh tool, ini ada beberapa di dalam pencarian literatur itu. Contoh yang banyak dipakai ada semantik Scholar, ada Elicit, ada Site AI, dan ada Connected Paper. Nah, ini sumber-sumber yang dilakukan kalau kita ini satu-satu seperti ini. Banyak yang bisa kita lakukan, gitu ya, dengan dikatakan pencarian literatur secara cerdas. Nah, kemudian bagaimana kalau kita studi banding atau kita pengembangan topik? Nah, dengan AI juga tahapan penulisan itu kita akan melakukan brainstorming atau pengembangan topik. Nah, di sini tentu dalam pengembangan topik ini untuk memberikan ide-ide judul, ide-ide subtopik, atau pertanyaan penelitian berdasarkan tema yang diberikan. Nah, tentu sekali lagi bahwa kalau nanti Bapak Ibu menggunakan AI, yang perlu dicermati bagaimana yang namanya prompt-nya, bagaimana kata kuncinya. Nah, kemudian juga di sini dalam mengembangkan brainstorming dan pengembangan topik ini, bagaimana membuat mind map secara otomatis dari konsep-konsep yang dikembangkan. Nah, dalam hal ini tentu kita harus banyak menggunakan yang namanya tool. Tadi ada yang namanya ChatGPT, mungkin yang gratisnya ada ChatGPT 35. Nah, tapi kalau mau lebih yang akurat, mulai menggunakan ChatGPT 40 atau juga Gemini juga ini yang
prompt engineering-nya ada di sini, ada Jamiro atau untuk AI fiturnya dan sebagainya. Nah, ini beberapa setiap tahapan di dalam penulisan, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua, kalau tadi sudah disampaikan, maka di kedua bagaimana mengumpulkan dan analisis data. Nah, di dalam AI ini juga peran ekstraksi dan otomatisasi datanya. Nah, kadang-kadang kita pada saat mengumpulkan data dan analisis data, kita harus menggunakan SPSS, kemudian yang lain-lain yang banyak sekali, di mana repot sekali. Tapi kalau kita sudah punya data, mengekstraksi data menggunakan AI, menggunakan Gemini, ini kita bisa lebih cepat di sini. Nah, di mana ekstraksi data secara otomatis ini, bagaimana mengambil informasi spesifik dari dokumen PDF, tabel ataupun web, ya. Kemudian kita melakukan konversi data tidak terstruktur menjadi terstruktur. Nah, toolnya kan bisa kita pakai dari AI toolnya, dari Adobe Acrobat, ada Persab, kemudian ada Caption Python. Ini kalau orang yang suka di coding begitu ya, itu untuk yang ekstraksi data otomatis. Kemudian yang kedua, di dalam pengembangan data analisis data ini kita melakukan analisis data secara kualitatif atau bentuk tab. Nah, kualitatif itu pasti akan bicara berdasarkan bagaimana mengidentifikasi hasil wawancara yang sudah dilakukan. Biasanya bagaimana identifikasi temanya, bagaimana sentimen dari wawancara yang dilakukan, bagaimana pola dari wawancara yang dilakukan, termasuk juga transkrip dari wawancara. Biasanya pada saat kita melakukan penelitian, melakukan wawancara terhadap yang diwawancara itu akan dilihat, dan juga nanti bagaimana ulasannya gitu ya. Kemudian berikutnya melakukan coding dan kategorisasi teks otomatis. Artinya apa? Bagaimana kita mengumpulkan dan mengolah hasil dari pengolahan. Mungkin kalau di bidang informatika, kalau setelah itu berarti bagaimana kita mengimplementasikan dari hasil analisis kebutuhan menjadi ke dalam bahasa-bahasa pemrograman atau yang dikatakan coding. Dan bagaimana nanti dikategorikan menjadi teks otomatis. Ini dalam analisis kuantitatif. Nah, mungkin di dalam ini, atau dalam analisis data ini bisa kita menggunakan AI modul atau NPPO, kemudian Atlas TI. Ini tool-tool yang bisa digunakan. Nah, tapi kita nggak usah pusing-pusing dengan contoh tool yang disampaikan. Jadi kalau untuk gambar, tabel nanti kita nanti sambil coba gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kalau dengan analisis data kuantitatif yang lebih statistik. Nah, biasanya kalau dari survei gitu ya dengan kuesioner, pakai Google Form dan sebagainya nanti diolah, di mana kalau di sini kita dengan AI membantu adalah memilih model statistik yang tepat. Kemudian menginterpretasikan hasil analisis. Walaupun misalkan dikatakan tidak melakukan perhitungan. Nah, ini dengan ChatGPT saja atau Gemini saja untuk interpretasi ini tentu dihasilkan, termasuk tabel insight-nya. DNA Insight dapat dihasilkan. Ini pengumpulan data analisisnya. Kemudian tahap ketiga di dalam penulisan yaitu Bapak Ibu penulisan draft dan pengembangan konten. Nah, biasanya sudah punya data, sudah punya ide tadi bagaimana kita masuk ke kerangka menuliskan. Nah, pertama kita harus membuat dulu kerangka outline-nya secara otomatis. Bayangkan kalau Bapak Ibu kalau belum paham misalkan menggunakan AI, mau buat buku apa gitu judulnya, terus nanti isinya apa. Kemudian begitu masuk subbab segala macam bagaimana. Tapi dengan tool AI nanti kita sangat mudah. Nah, nanti tinggal minta. Sehingga apa? Dengan AI kita menghasilkan struktur bab atau bagian artikel berdasarkan topiknya. Topik apa? Kemudian berikutnya pastikan alur logisnya bagaimana. Nah, ini sangat mudah mungkin nanti dengan ChatGPT atau Gemini, atau misalkan Bapak Ibu kalau punya robot yang lain,
banyak sekali, atau misalnya kalau di HP Bapak Ibu kan sudah ada Meta AI begitu ya. Itu juga bisa digunakan Bapak Ibu. Atau misalkan ada robot yang lain gitu ya. Semua hal-hal yang berkaitan dunia ini sekarang di dokter juga sudah pakai Halodoc AI, di BNI, di BRI semua itu. Nah, sekarang kita orang yang bergerak di pendidikan, guru atau dosen juga kita bisa lakukan ini gitu ya. Nah, kemudian baru tahap berikutnya setelah tadi pembuatan kerangka, bagaimana menuliskan segmen teksnya. Biasanya diawali bagaimana kita menentukan bagaimana paragraf pengantarnya, bagaimana paragraf-paragraf berikutnya, abstrak dan sebagainya, membuat kesimpulan, metode berdasarkan yang diberikan, gitu kan? Itu juga biasanya kita sangat sulit di situ. Nah, kemudian bagaimana mungkin saja dari apa yang kita ketik setelah diperiksa apa namanya anti plagiarisme, misalkan Turnitin, terjadi sekian besar namanya plagiarisme, maka di sini perlu yang namanya melakukan parafrase kalimat atau paragraf untuk menghindari plagiarisme. Nah, mungkin banyak orang di sini pakai toolnya Quillbot, pakai Wordtune, ChatGPT, gimana. Nah, dengan bantuan AI, Bapak Ibu, kita bisa melakukan yang tadinya apa namanya besar, kita bisa menurunkan di sini. Minta ke AI untuk dilakukan itu. Kemudian baru berikutnya di dalam tahap tulisan ini mengenerate rujukan daftar pustaka. Nah, apakah daftar pustakanya itu menggunakan apa IEEE ataupun yang lain? Nah, nanti juga akan bergantung bagaimana kita mengatur. Kita tinggal minta mengatur citasi dan daftar pustakanya sesuai gaya tertentu. Mungkin yang banyak menggunakan apa atau IEEE. Kemudian juga mengecek format citasi. Nah, di dalam buah apa pencarian daftar pustaka atau rujukan ini nanti banyak bisa tool yang digunakan, ada Mendeley, Jotero. Nah, tapi dengan plugin AI kita tidak perlu repot-repot lagi Bapak Ibu. Ini di dalam tahapan penulisan draft. Nah, baru berikutnya mulai kita masuk ke dalam penyuntingan dan pengecekan kualitas. Di dalam penyuntingan dan pengecekan kualitas, Bapak Ibu, tahap yang pertama adalah cek tata bahasa dan ejaan. Nah, tadi yang saya katakan bahwa seringkali pada saat kita menggunakan AI, kalimat banyak yang namanya typo. Kemudian banyak kesalahan. Apa namanya SPOK-nya tidak clear gitu ya. Bahkan bahasa juga. Nah, di dalam tahap ini tentu yang harus kita lakukan bagaimana kita mendeteksi kesalahan yang lebih kompleks dibandingkan grammar checker secara tradisional. Kemudian memberikan saran perbaikan gaya penulisannya. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan Grammarly Premium atau Pro Writing Aid. Nah, saya biasanya kalau setelah nulis untuk jurnal, terutama jurnal publikasi yang apa bereputasi, setelah saya buat tulisan, saya cek pakai Grammarly. Di situ apa? Biasanya ada penulisan yang harusnya kadang-kadang kita nulisnya is, harusnya are dan sebagainya. Nanti akan diberikan panduan di situ sehingga kita bisa melakukan perubahan di dalam menulis dalam bahasa Inggris gitu ya. Nah, saya kebetulan orang yang bahasa Inggrisnya pasif, sangat minim. Nah, saya biasanya minta bantu di situ. Nah, dengan ada AI kita jadi mudah gitu. Kemudian yang berikutnya di dalam penyusunan pengecekan kualitas ini ada pengecekan konsistensi dan gaya. Maksudnya di sini apa? Untuk memastikan konsistensi terminologi, format dan gaya di seluruh dokumen. Misalkan di dalam toolnya Microsoft Word gitu stylenya, atau kita menggunakan custom AI itu. Tadi sudah disinggung juga deteksi plagiarisme. Nah, tujuannya apa? Membandingkan teks dengan database besar untuk
mendeteksi kesamaan konten. Ini tuh apa namanya tool yang digunakan tadi sama Turnitin, Grammarly Business ataupun Copilink. Ini saya yang masih sering itu pakai Turnitin sama Grammarly yang saya digunakan. Nah, yang berikut di dalam tahap penyuntingan itu kesimpulan, menyimpulkan, di mana di sini membuat ringkasan dari bab atau artikel yang panjang. Nah, tujuannya apa? Berguna untuk abstrak atau sinopsis buku. Nah, ini bisa kita gunakan, katakanlah ada satu film gitu ya. Kalau saya kasih contoh, mungkin kalau buku atau paper kita minta cek analisis, itu mungkin hanya cukup dengan beberapa menit saja gitu ya. Atau misalkan Bapak Ibu kalau yang suka nonton film gitu ya, kalau nonton sampai selesai kan akan membutuhkan waktu yang lama. Kalau ada filmnya tinggal diupload, minta isinya apa, itu tidak lama. Atau misalkan Bapak Ibu nonton YouTube juga begitu, maksudnya apa? Apalagi bahasa luar, nanti dengan AI kita akan dibuatkan rangkumannya. Ini untuk yang tahap. Kemudian tahap yang kelima apa? Baru setelah ini kita akan melakukan publikasi dan diseminarkan. Katakanlah tadi dari tahap 1, tahap 2 selesai bukunya, bagaimana nih kita milih penerbit? Nah, tentu juga di sini AI dapat membantu. Kita akan terbitkan kemana? Nah, kalau buku, ya tentu di apa di penerbit hemat itu intens sekali mengingatkan Pak bukunya kapan ini, kapan selesai. Ini kan luar biasa gitu ya. Nah, jadi AI dapat merekomendasikan jurnal atau penerbit yang sesuai berdasarkan topik Bapak Ibu. Metrik citasinya atau audiensi targetnya. Nah, kita bisa menggunakan misalkan kalau di publikasi Bapak Ibu, kalau yang Scopus kan ke Elsevier, Springer, ResearchGate gitu ya. Ini biasanya si AI itu akan merekomendasikan itu. Atau misalkan ke publikasi-publikasi lain. Nah, kemudian bagaimana membuat cover cover letternya atau abstrak yang menarik? Dari tulisan yang sudah kita tulis, katakan dari mulai judul, daftar riset sampai bab terakhir. Nah, di sini kita akan menyusun cover artikelnya dengan sebagai apa namanya dengan penerbit gitu kan. Kemudian dapat mengoptimalkan abstrak untuk search engine-nya, untuk pencarian dan daya tariknya. Nah, ini bisa dilakukan juga di sini. Nah, kemudian baru kata kuncinya ada search engine optimizer research. Jadi mengoptimasi kata kunci yang mudahnya apa? Mengidentifikasi kata kunci yang paling relevan untuk meningkatkan visibilitas publikasi di search engine. Kenapa? Kita perlu ada kata kunci, Bapak Ibu. Karena pada saat kita akan mencari referensi jurnal, kita yang dicari adalah kata kuncinya. Harus tepat kata kuncinya. Nah, tentu juga kita banyak cara gitu ya. Ada Google Keyword gitu ya, modifikasi untuk akademik nih atau AI itu. Nah, ini contoh bagaimana kita mampu membuat apa namanya menulis buku atau paper. Saya kasihkan contoh studi kasus yang sederhana. Bagaimana mengimplementasikan AI di dalam memilih judul misalkan. Ya, skenario-nya adalah misalkan saya seorang peneliti yang ingin menulis tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap kesehatan mental mahasiswa di Indonesia. Nah, ini beberapa hal yang harus kita lihat apa? Pertama, tentukan dulu idenya, ide riset awalnya apa. Nah, kalau kita kan berarti kan pada saat nyusun ide, kita mencari kalau yang apa namanya manual, kita nyari dulu referensi dan sebagainya. Nah, di dalam AI kita tinggal menuliskan nanti riset apa. Misalkan dari prompt chat GPT atau Gemini, berikan pertanyaan penelitian yang belum banyak dieksplorasi tentang dampak COVID-19 pada
kesehatan mental mahasiswa di Indonesia, serta 10 kata kunci relevan untuk pencarian literatur. Itu kata kuncinya. Nah, dari AI kita akan didapatkan ide pertanyaan untuk dan daftar kata kunci yang efektif. Nah, jadi dengan AI ini kita prompt-nya tadi berikan 5 pertanyaan penelitian yang banyak. Nanti hasilnya apa? Ditampilkan. Tadi akan dimunculkan judul-judul tentang itu yang sesuai dengan itu. Kemudian kata kuncinya mereka yang kita minta 10 ya kasih 10. Nah, itu di dalam penentuan ide dan riset awal. Kemudian masuk ke tahap berikutnya, pencarian literatur. Nah, dengan elicit, semantik scholarnya menggunakan kata kunci dari AI untuk mencari dan meringkas artikel yang relevan secara otomatis. Bahkan mengidentifikasi klaim utama dan metode. Nah, kemudian pada saat pengumpulan data, jika ada survei, tool yang digunakan menggunakan fitur AI untuk analisis sentimen dan respon esai terbuka dalam survei. Nah, baru setelah dikumpulkan data, ada menuliskan draft. Nah, menuliskan draftnya bagaimana? Nah, kita tulis dengan prompt. Mungkin nanti setelah materi yang disampaikan, nanti kita coba ya beberapa. Nah, prompt atau engineer-nya, prompt-nya, tuliskan draft pendahuluan untuk artikel jurnal tentang dapat compete bla 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 sampai selesai. Nah, AI akan memberikan draft tentang kemudahan yang dipercaya oleh peneliti. Nah, ini mereka akan buatkan. Nah, baru setelah ditulis draftnya, lakukan kalau misalkan mau langsung dilakukan parafrase dan pengecekan plagiarisme, nanti kita gunakan apa? Grammarly, kata Quillbot. Memparafrase kalimat agar orisinal dan kemudian mengecek kemiripan dengan sumber lain. Kalau saya seringnya pakai Turnitin untuk itu ya. Kemudian setelah itu mencutingkan tata bahasa, toolnya Grammarly Premium, melakukan pengecekan menyeluruh terhadap tata bahasa, gaya, dan konsistensi. Nah, terakhir, di dalam contoh ini, referensinya. Nah, dengan Mendeley, menggunakan Mendeley untuk mengelola citasi dan menghasilkan data pustaka secara otomatis. Nah, kalau ini semua dilakukan, memang Bapak Ibu waktunya akan cukup panjang. Gitu. Mungkin nanti kita yang akan praktekkan tool AI-nya saja barangkali. Ini contoh implementasi Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, kasus penulisan buku. Kalau tadi kan menuliskan katakanlah jurnal dan sebagainya. Nah, di dalam misalkan ini skenario-nya apa? Katakanlah saya seorang akademisi ingin menulis buku tentang panduan praktis implementasi merchant learning untuk pemula. Nah, apa yang harus saya lakukan? Pertama, tadi kalau tadi untuk jurnal, struktur jurnalnya. Sekarang apa struktur bukunya? Outline-nya. Ya. Nah, kita gunakan prompt ChatGPT atau Gemini. Buatkan kerangka bab lengkap untuk buku panduan praktis implementasi machine learning untuk pemula. Dimulai dari konsep dasar hingga contoh proyek sederhana. Kemudian hasil AI-nya mendapatkan struktur bab yang logis dan komprehensif sebagai dasar. Nah, jadi nanti Bapak Ibu misalkan kalau mau buat lagi, buatkan misalkan kerangka bab lengkap untuk buku panduan praktis. Berapa bab? Nah, kalau misalkan kita maunya 10 bab, kita maunya berapa bab, itu juga akan disampaikan sesuai ke permintaan kita gitu ya. Nah, nanti akan dikeluarkan. Nah, kemudian masuk ke tahap draft awal. Nah, prompt yang kita berikan apa? Ini misal saja salah satu contoh gitu ya. Tuliskan penjelasan untuk bab 3 mengenai algoritma supervised learning dengan fokus pada regresi linear, klasifikasi, dan support vector merge. Sertakan contoh kasus. Nah, si AI akan membuat draft awal hasilnya. Nah, itu juga akan hasil seperti itu. Baru berikutnya apa? Bagaimana kalau misalkan ada ingin gambar-gambar? Nah, ini generate gambar atau ilustrasi. Nah,
toolnya biasanya akan ditampilkan Midjourney atau DALL-E. Membuat ilustrasi konsep abstrak atau diagram sederhana. Misalnya representasi neural network untuk mempercantik buku, ya, gitu. Nah, baru ke tahap berikutnya menyunting menyeluruh atau dikatakanlah biasanya sering kita sebut dengan pro writing aid, di mana digunakan untuk memastikan konsistensi gaya, keterbacaan, dan pengecekan plagiarisme yang mendalam di seluruh naskah buku. Nah, baru tahap akhir, marketing copy. Apa? Nah, tentu di sini apa? Bukunya udah siap. Nah, dicek gitu ya. Dan kita gunakan lagi ChatGPT atau Gemini lagi. Buatkan deskripsi singkat untuk bagian belakang buku. Tadi judul bukunya panduan praktis implementasi machine learning untuk pemula yang menarik target pembaca. Hasilnya akan mendapatkan kopi yang siap diedit untuk dipromosikan. Ini contoh Bapak Ibu, nanti kita. Nah, kemudian berikutnya pertimbangan dan pertimbangan etis nih. Bapak Ibu di dalam menuliskan di dalam AI, kita harus betul-betul melihat. Kita harus mengikuti etika supaya tadi tidak kena plagiarisme dan sebagainya. Nah, pertama yang harus kita perhatikan adalah akurasi dan faktualitas. Artinya harus akurat dan sesuai fakta. AI bisa berhalusinasi, Bapak Ibu. Berhalusinasi itu apa? Bisa tidak jelas. Atau memberikan informasi yang tidak akurat. Nah, maka manusia, kita sebagai pembuat harus melakukan verifikasi dengan mutlak. Maka saya tadi di awal dikatakan jangan percaya 100% pada AI. Kita harus melakukan validasi terhadap apa yang dia berikan. Sehingga endingnya adalah tetap kembali kepada kita. Sekali lagi bahwa AI itu hanya sebagai tool, sebagai alat bantu. Kemudian plagiarisme dan orisinilitas. Nah, karena buku kita mau dipublikasikan, maka kita harus benar-benar pastikan original. Bagaimana dengan AI kan itu dibantu kalimatnya. Nah, maka di sini tadi kita lakukan verifikasi dan validasi. Nah, penggunaan AI yang tidak tepat dapat mengarah pada plagiarisme atau tidak sengaja. Nah, sehingga penting dilakukan parakrase dan atribut yang benar. Nah, itu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sudah dapat dari AI, baca kembali, cek juga, kemudian gambar gitu ya. Nah, nanti yang terakhir tadi, kenapa? Dari penerbit ini juga kita diminta untuk mengecek Turnitin berapa persen gitu ya. Itu juga di situ karena supaya apa? Kita tidak melanggar undang-undang hak cipta di situ. Kemudian berikutnya kualitas dan kedalaman analisis. AI belum mampu menghasilkan analisis kritis atau wawasan mendalam selevel manusia. Output AI adalah titik awal, bukan akhir. Artinya apa? Nah, kembali lagi tadi yang saya sampaikan, bahwa AI itu tergantung dari perintah kita. Kalau perintah kitanya dasar, ya dasar. Tapi kalau perintahnya mendalam, ya dia akan memberikan data yang mendalam. Jadi Bapak Ibu harus betul-betul memberikan prompt-nya itu prompt yang mendalam. Nah, itu di dalam untuk menentukan kualitas dan kedalaman analisis. Nah, berikutnya kita ini dengan AI, hati-hati Bapak Ibu, datanya bias, di mana model AI dilatih dengan data yang mungkin mengandung bias yang dapat tercermin dalam output tesis kalau ada dalam output teks. Gitu ya, makanya nanti harus disertakan sumbernya dari mana. Kemudian juga kita harus memperhatikan etisnya adalah kredibilitas atau kepengarangan. Siapa yang menulis,
jika AI berkontribusi signifikan, kebijakan etika jurnal penerbit mengenai penggunaan AI harus dipatuhi. Tadi kenapa? Dikatakan tadi berapa persen. Kemudian berikutnya, datanya harus aman. Informasi yang diberikan atau yang makanya harus dicek, ini keamanan data. Bahaya kalau misalkan informasi yang sensitif ke dalam AI dapat berisiko keamanan. Kehati-hati juga di situ. Nah, yang lain bagaimana ketergantungan berlebihan. Jadi kita hindari lagi, sekali lagi saya, ketergantungan yang mengurangi kemampuan berpikir kritis dan memenuhi sendiri. Jadi harus kita cek gitu ya. Jangan sampai tadi diserahkan seluruhnya kepada AI. Nah, Bapak Ibu, ini dari materi sampaikan sekali lagi, AI adalah enabler, bukan pengganti. Di mana AI itu hanya digunakan untuk mempercepat proses, membantu, meningkatkan efisiensi dan menyempurnakan kualitas. Tetapi esensi riset dan penulisan tetap di tangan penulis. Ini tanggung jawab mutlak. Kedua, dari materi ini, verifikasi itu penting. Halo, Bapak Awan Setiawan. Iya, Pak. Suara hilang, suara hilang. Bapak. Baik, mungkin tadi ada. Suaranya hilang. Iya, Ya, tadi Bapak. putus Bapak Ibu Iya. sepertinya. Iya, Bapak. Oke, saya coba. Sekarang Bapak udah ada kembali. Kita dengarkan kembali penyampaian materi oleh Bapak Awan Setiawan. Kepada Bapak itu silakan. Oke, Bapak Ibu tadi bahwa penguasaan, sekali lagi tadi penguasaan dari prompt engineering itu sangat penting. Karena kalau promptnya sederhana, AI menjawab sangat sederhana. Kalau promptnya dasar, jawabnya dasar. Maka perlu kita penguatan prompt. Nah, kemudian prompt yang seperti apa yang kuat? Nanti kita coba gitu ya. Kemudian literasi AI, penulis harus tetap belajar dan beradaptasi dengan perkembangan AI. Contoh gitu ya, Bapak Ibu sebaiknya kalau misalkan menulis buku, menulis publikasi, nah sebaiknya hindari AI yang katakanlah kalau bisa yang bisnis. Supaya apa? Karena akurasi data tadi bicaranya. Nah, kemudian kalau misalkan ya tugas-tugas kecil mungkin dengan apa namanya ChatGPT 35 tidak ada masalah gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk yang lebih detail sebaiknya gunakan AI yang lebih baik. Nah, kemudian etika dan tanggung jawab, gunakan AI secara etis dan bertanggung jawab. Selalu mengacu pada pedoman publikasi yang berlaku. Itu penting Bapak Ibu. Nah, kemudian itu barangkali materi yang saya sampaikan, mungkin nanti kita coba ke. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu, satu kata kunci. Tadi kalau saya menyampaikan di awal di Cina 30.000 apa namanya sudah kehilangan pekerjaan karena digantikan AI. Nah, mungkin berapa tahun ke depan AI itu akan banyak menggantikan yang bisa dikerjakan oleh manusia. Bahkan sekarang dengan adanya robot-robot, pekerjaan manusia dilakukan oleh robot. Ya. Nah, bayangkan saja barangkali ke depan, bahkan mungkin di daerah-daerah maju,
Sekarang juga Bapak Ibu sudah ada robot yang sudah bisa diperintah, sudah bisa yang dilakukan seperti halnya manusia. Nah, ke depan bahkan mungkin saja manusia juga menikah dengan robot. Di luar mungkin sudah ada. Barangkali itu, jadi sekali lagi bukanlah masa depan pendidikan, bukanlah menggantikan guru dengan artificial intelligence, tetapi bagaimana AI dapat memberdayakan mereka. Anggap saja AI sebagai asisten guru, di mana guru bisa memanfaatkan AI untuk membuat pembelajaran lebih menarik, lebih menantang, dan lebih efisien, serta membuat interaksi dengan murid lebih bermakna. Di masa depan, sekali lagi, AI tidak akan mengalahkan manusia, tetapi manusia yang tidak bisa memanfaatkan AI akan kalah bersaing dengan manusia yang bisa memanfaatkan AI dengan benar. Karena itu, diharapkan kita, mungkin murid-murid kita, harus belajar dan diajar bagaimana memanfaatkan AI dengan benar. Baik, mungkin itu sebelum dilanjut demo atau uji coba, mangga silahkan Bapak Ibu ada yang mau disampaikan. Baik, Silakan Bu Sana. Baik Bapak, terima kasih kepada Bapak Awan Setiawan yang telah menyampaikan materinya. Sangat relevan sekali ya Bapak Ibu dengan kondisi sekarang ini, di mana di dunia pendidikan banyak sekali kita temukan beberapa aktivitas kita melakukan kegiatan menggunakan kecerdasan buatan, tapi tetap kecerdasan buatan bukan menjadi pengganti guru, hanya sebagai asisten bagi guru ya, begitu ya Bapak Awan Setiawan. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa menggunakan fitur raise hand ataupun bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat kepada Bapak Ibu. Kita persilakan yang ingin bertanya. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Ini temanya sangat menarik sekali ya Bapak Ibu. Banyak yang seharusnya bisa ditanyakan. Silakan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya, mudah-mudahan sih Bapak Ibu sudah bisa memanfaatkan AI dengan benar gitu ya, sambil nunggu pertanyaan gitu ya. Atau mungkin kita coba demo saja barangkali Bu ya, sambil nunggu pertanyaan Ibu ya. Boleh Bapak, silakan Bapak. Oke, coba saya ini stop share dulu. Saya coba untuk share yang oke, saya masuk ke mana? Saya coba cari dulu. Oke, Bapak Ibu, saya coba masuk ke lewat Gemini dulu ya, Bapak Ibu. Begini Bapak Ibu, sebentar ya. Saya ingin cari coba kasusnya. Biasakan ini, Bapak Ibu sudah kelihatan untuk tampilan Gemininya, Bapak Ibu? Sudah Bapak? Udah, coba misalkan Bapak Ibu mau buatkan buku apa? Misalkan, nah supaya lebih tadi karena saya sampaikan bahwa tergantung prompt gitu ya.
saya akan minta gitu ya, supaya kita buat buku, maka saya harus memberikan kalimat pendahuluan dulu. Nah, misalkan gini, saya tulis saudara adalah pakar di bidang pendidikan bahasa Indonesia gitu ya. Bahasa Indonesia yang telah banyak menghasilkan buku dan publikasi ilmiah di beberapa jurnal bereputasi. Nah, kenapa Bapak Ibu saya harus membuatkan kalimat seperti ini? Nah, kalau saya langsung, ini bisa saja diberikan apa namanya materi yang kurang bagus. Maka kalau di sini karena bahwa si AI Gemini ini merupakan yang seorang ahli pakar. Karena biasanya di dalam AI itu akan terdiri dari pakar-pakar yang berkontribusi tulisan. Maka, nah setelah itu apa? Baru perintahnya. Saya minta buatkan outline buku bahasa Indonesia, gitu ya, bahasa Indonesia untuk tingkat sekolah menengah pertama, gitu ya, dibuat dalam 10 bab. Nah, ini kita tunggu sebentar Bapak Ibu hasilnya. Jadi nanti si Gemini ini dia akan memberikan outline seperti ini. Nah, dia akan menuliskan bab 1 mengenai bahasa Indonesia, fungsi dan ragamnya. Nanti akan ada bagian A-nya hakikat bahasa dan kedudukannya. B, sejarah singkat bahasa. C-nya ragam bahasa. D, kemampuan bahasa. Kemudian bab 2, teks deskripsi menggambarkan dengan kata-kata. Pengertian dan tujuan, ciri-ciri kekhasan teks deskripsi. Nah, dia ngasih nih, bab 3. Tadi saya minta bab 5, bab 6, bab 7, bab 8, bab 9, bab 10. Ini tadi yang minta 10-nya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dalam mau menuliskan buku, menulis buku atau menulis publikasi, Bapak Ibu tidak ini. Jadi ide-idenya apa ya? Gitu misalnya kita membuat buku pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas untuk SD. Nah, kalau misalnya dispesifikan lagi untuk kelas berapa, bisa Bapak Ibu. Tadi kan saya buku dikatakan untuk mintanya untuk buku SMP. Nah, sekarang misalkan saya minta tidak perlu prom yang tadi lagi, tinggal buatkan outline buku apa? Buku bahasa Indonesia atau buku apa? Misalkan buku bahasa Indonesia lagi untuk SMP kelas 1. Nah, dia akan buatkan lagi mengenal diri dan lingkungan melalui bahasa, kemudian membaca dan menulis teks sederhana. Itu seperti, nah, kemudian ini juga sama nih, dia buat bab berapa. Tuh. Nah, ini Bapak Ibu, ini dengan perintah. Kalau misalnya kita rancang lagi, kalau mau kita periksa lagi, nanti sesuai dengan enggak. Kalau enggak ya, kita juga bisa memberikan bab 1 saya ingin apa, bab 2 ingin apa, dan sebagainya. Gitu ya. Nah, kemudian kita coba mintakan ke si AI, mintakan bab ini, misalkan bab 9. Ya. Buatkan narasi, apa namanya, buatkan naskah bab 9 dengan menggunakan bahasa Indonesia dan baik, bahasa Indonesia yang baik dan benar.
dia akan buatkan Bapak Ibu. Ini. Mudah-mudahan dengan AI Bapak Ibu dapat membantu. Dapat terbantu seperti ini. Ini contoh kita menggunakan, nah ini Bapak Ibu, Gemini itu di apps kita juga bisa kita gunakan. Nah, ini salah satu contoh. Nah, bagaimana kalau misalkan Bapak Ibu yang sedang mengerjakan skripsi atau Bapak Ibu yang sedang mengerjakan tesis. Bapak Ibu biasanya setelah kuliah metode penelitian diminta untuk membuatkan proposal. Nah, Bapak Ibu biasanya apa yang dilakukan? Gitu ya. Nah, kita buat lagi dari sini Bapak Ibu. Percakapan baru kita buat. Ya. Nah, contoh sama seperti tadi. Misalkan saudara adalah seorang pakar di bidang smart system yang telah memiliki reputasi sangat baik di berbagai bidang, misalkan. Buatkan judul penelitian ya tentang smart system bidang apa? Misalkan pertanian. Ini contohnya seperti itu. Nih, Bapak Ibu ini akan muncul seperti ini. Tadi saya meminta, katakanlah saya sedang melakukan tesis gitu ya. Nah, kan pada saat membuat judul itu pertama kita harus tahu dulu, kita akan fokus di bidang apa? Bicaranya smart system, fokus bidangnya, kita bidangnya misalkan tadi di pertanian atau di perikanan, di peternakan, atau misalkan di perkantoran tentang apa. Nah, kita harus punya ide spesifik. Nah, judulnya supaya sesuai dengan perkembangan, biar si AI yang mikir. Nah, contoh ini muncul nih, kalau misalkan Bapak Ibu sedang buat tesis atau skripsi, nah, ini contohnya. Sistem irigasi cerdas berbasis IoT dan AI untuk optimalisasi. Ada lagi yang lain. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih di situ. Nanti mana yang paling tepat dengan kita. Nah, kalau sudah ada, bagaimana? Misalkan saya ambil salah satu ini. Misalkan topiknya saya ambil ini yang ini nih ya. Misalkan ini. Saya sudah ada. Nah, buatkan latar belakang untuk penelitian dengan topik nih. Ini cara buatnya seperti Bapak Ibu. Jadi toolnya harus ada. Kalau misalkan kalimat ini merasa kurang panjang, kalau kita punya data, nah ini Bapak Ibu, ini contoh. Jadi tadi yang dijelaskan itu intinya seperti ini gitu ya. Kalau nanti Bapak Ibu ditugasi untuk buat paper untuk publikasi, apa nih tugas kuliah gitu ya. Bapak Ibu fokuskan kira-kira topik yang akan Bapak Ibu tuh ambil apa. Jadi kita garis besarnya, nanti untuk mensinkronkan judulnya, minta bantu ke AI. Nah, kalau zaman dulu, saya pada saat belajar AI di tahun 87-88, belajar AI itu apa isinya? Bagaimana kita membuat sistem cerdas tidak semudah sekarang.
Di mana dulu saya pakai Prolog gitu ya. Pakai Prolog menyusun apa? Saya harus tahu dulu rule-nya. Kemudian harus tahu yang lainnya kan baru diimplementasikan di bahasa pemrograman Prolog. Baru hasilnya bisa digunakan. Kalau sekarang untuk menulis seperti ini sangat mudah Bapak Ibu. Jadi sekarang AI-nya sudah siap ke situ. Nah, itu contoh sederhana barangkali Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan tulisan yang ini menurut Bapak ini paragrafnya kurang, misalkan ini kan baru satu paragraf, dua paragraf, tiga paragraf. Nah, bisa tambahkan lagi, tambahkan satu paragraf satu paragraf dengan memperhatikan paragraf sebelumnya. Sebelumnya sebagai lanjutan dari paragraf-paragraf dari paragraf sebelumnya. Lanjutan lah gitu ya. Nah, jadi dia nambahkan kalau misalkan merasa kurang banyak atau apa gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau misalkan perlu ditambahkan, buatkan apa? Berikutnya, buatkan rumusan masalahnya. Masalah topik riset di atas. Nih, tinggal kita ambil berapa. Oke, baik Bapak Ibu. Nih kayak sementara Ibu Nora, Bu Ana itu, Bu Sana, silakan kalau ada pertanyaan ini tadi saya baca nih Iya, Pak. dari Clara. Iya, baik, Pak. Oke, ya. Ada pertanyaan dari kolom chat, Pak. Saya bacakan ya, Pak. Ya. Ini dari Clara. Assalamualaikum, mau bertanya. Mengacu pada tren global tahun 2024 yang menunjukkan peningkatan penggunaan AI generatif dalam ranah akademik dan penerbitan ilmiah, sejauh mana urgensi rekonstruksi metodologi penulisan buku dan jurnal ilmiah melalui integrasi kecerdasan buatan dapat dikatakan bukan hanya sebagai alat bantu teknis, tetapi sebagai entitas epistemologis baru yang mampu membentuk struktur narasi ilmiah, validasi konten, dan otoritas keilmuan, tanpa melunturkan esensi kritikalitas akademik manusia itu sendiri, dan bagaimana hal ini dapat diimplementasikan secara etis dan efektif dalam konteks pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya di era pasca-pandemi digital ini. Banyak sekali ya Pak pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab Bapak. Ya, jadi bagaimana penerapan AI ya, karena sekarang pada tren global tahun 2004 peningkatan AI itu, ya tadi kembali lagi, saat ini AI begitu masifnya digunakan. Nah, di semua kehidupan. Kalau orang yang tidak mengikuti itu tadi, seperti hanya saya katakan tadi di awal, bagaimana beberapa tahun ke depan karena AI dapat menggantikan pekerjaan manusia. Nah, artinya apa? Kita sebagai orang-orang yang katakanlah kalau kita mengikuti tren, maka kita akan ketinggalan. Sebagai contoh, misalnya begini. Saya belajar AI dari apa namanya sejak saya kuliah. Saya kuliah dulu di tahun 86 gitu ya. Saya mengenal komputer itu tahun 80. Pertama kali saya kebetulan pernah di Informatika ITB tahun 80 sudah bekerja di sana. Mulai penerimaan mahasiswa informatika tahun 81. Awal-awalnya itu tadi, karena perkembangan sekarang, begitu perkembangan komputer dulu, sampai dulu pakai disket segala macam, komputer mini, PC, dan sebagainya, sampai komputer besar segala macam. Nah, sekarang seolah-olah apa yang dilakukan saat ini, orang-orang yang membuat coding saja, yang membuat aplikasi saja, sekarang dengan yang sangat susah, tapi dengan AI, kita minta buatkan program aplikasi juga sangat mudah. Nah,
bagaimana ke depan? Nah, mau tidak mau, dengan perkembangan AI kita harus mengikuti. Tapi tadi kata kunci tetap kita harus menggunakan AI itu betul-betul harus hati-hati validasi. Nah, sekarang bagaimana kalau katakan tadi rekonstruktif untuk apa? Metode penelitian ilmiah. Nah, di dalam metode keilmuan kan pembelajaran sama, gitu ya. Harus kita mengatur kepada apa namanya etika dan teknik analis yang dilakukan. Tapi apa? Kalau AI ini adalah membantu. Membantunya di mana tadi? Misalkan pada saat pengolahan data, kalau nanti harus menggunakan SPSS, kemudian minta bantu orang lain, biayanya tinggi sehingga mahal. Dengan ada AI, tinggal kita masukkan data-datanya, dalam hitungan detik hasilnya apa? Rumus apa-apa pun sama dia diselesaikan, bahkan hasilnya selesai. Gitu. Nah, jadi yang mampu analisis ilmiah, ini validasi konten, otorisasi keilmuan tanpa menentukan esensi. Ya, ini jelas. Nah, sekarang Bapak Ibu, apa namanya, hasil dari AI boleh apa namanya, karena tadi sebagai alat bantu, boleh digunakan. Saya mencoba beberapa tulisan, kan sangat sekali nih kalau kita menulis hasil penelitian atau menulis penelitian kemudian dipublish ke jurnal bereputasi. Saya mencoba dari penelitian saya di Cirebon, itu untuk kajian apa namanya, kebetulan saya di bidang informasi, dari survei yang saya lakukan, hasil wawancara segala macam, saya olah, bla 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 segala macam, karena kalau nulis sendiri cukup lama, saya cukup saja data-datanya, saya kasih ke IA segala macam berdasarkan data-data yang ada ini, seperti ini, hasil wawancara segala macam, buatkan hasil. Nah, kemudian saya tulis minta bantuan AI, dipublikasikan di AI, kemudian saya lakukan Turnitin, ternyata hasil Turnitinnya apa? Kan orang khawatir ya, dari hasil penelitian yang dilakukan itu, hasilnya besar sekali plagiarismenya. Ternyata saya cek di bawah 15 Bapak Ibu. Dan begitu saya publish, itu hasilnya luar biasa. Bahkan begitu saya publish, langsung mensitasi tulisan saya yang sudah download dan segala macam cukup banyak sekali. Nah, jadi artinya kalau ini penulisan dengan AI, mengemudikan AI itu secara etis ya, tadi harus kita memperhatikan tadi. Jangan sekali lagi etikanya, semua yang diberikan AI, apalagi prompt engineering-nya yang sederhana, maka AI akan memberikan jawaban yang sederhana. Maka kita harus memberikan prompt engineering yang tadi mintanya ke pakar yang betul-betul menguasai. Kayak tadi, misalkan di awal waktu saya di apa namanya di Gemini tadi, sebutkan dulu dia bahwa dia itu seorang pakar bidang apa. Tidak bisa, jangan langsung buatkan ini gitu. Kalau bisa ada data-data, sebutkan dulu beberapa paragraf, terus minta kita. Nah, itu dijawab seperti itu. Nah, kalau dikatakan secara etis di dalam apa namanya instrumen akademis, secara kritis, kemudian bagaimana pada saat misalkan Bapak Ibu tesis atau disertasi sidang. Nah, kita tetap apa yang dituliskan itu kita harus paham. Karena apa? Karena hasil penelitian kita, gitu ya. Jadi kebetulan kemarin saya diskusi dengan Profesor Marsudi Wahyu Kisworo pas acara kami di Bandung. Jadi hasil dari AI itu dapat digunakan dan tidak jadi ini, tapi tadi kembali lagi yang paling penting kepercayaan, kemudian validasi. Jangan seluruhnya langsung ditelan bulat-bulat. Jadi tetap kita yang melakukan validasi gitu. Misalkan tadi membuat buku kan kita juga baca-baca buku yang lain gitu ya. Nah, kemudian ditulis sudah benar nggak? Misalkan kalau saya bicara ngebahas di bidang saya, misalkan bicara database relasional, kan satu konsep, tapi untuk menuliskan ke dalam bicara database relasional tuh kan butuh waktu yang lama gitu ya. Nah, maka dengan AI dan itu bisa dipertanggungjawabkan tulisannya. Ini untuk ini sehingga apa?
Kita sudah tidak bisa nolak ya Bapak Ibu dengan era AI sekarang, bahkan ke depan mungkin sekali seperti yang saya tadi katakan, mungkin saya kebetulan umurnya sudah 60 tahun, saat ini yang bisa menggunakan AI, mungkin ke depan cucu saya, anak saya bisa jadi tadi saya katakan nikah juga dengan hasil produksi dari AI robot begitu. Mungkin mudah-mudahan itu bisa menjawab sedikit gitu ya. Bu Sana barangkali itu dulu, mudah-mudahan bisa menjawab apa yang ditanyakan gitu ya. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Karena keterbatasan waktu, mungkin kita jawab satu pertanyaan lagi saja ya Pak. Itu dari Ya Bu. Muhammad Ihsan. Izin bertanya Pak, apa saja perbedaan mendasar antara penulisan manual dan penulisan menggunakan AI pada sebuah jurnal ilmiah? Kepada Pak Oke, Abed, nah mungkin bisa langsung jawab. ini sangat menarik ini. Bagaimana perbedaan antara menulis manual dan tulisan menggunakan AI? Kalau manual berarti kan seluruhnya kita yang harus memikirkan. Dari mulai judul, contoh misalkan gini, saya akan submit ke jurnal Sinta 2 lah misalkan gitu ya. Sinta 2 itu sudah bahasa Inggris. Satu sisi bahasa jelas rumit. Kita buat saja dulu dalam bahasa Indonesia, judulnya apa, kemudian abstrak, pendahuluan, metodologi, kemudian hasil kan begitu ya. Nah, itu kan kita harus menuliskan itu satu. Nah, kalau di dalam menulis yang manual oleh kita menggunakan betul-betul dari pikiran kita seluruhnya dituliskan ke dalam kalau abstrak kan biasanya di belakang gitu ya. Karena simpulan seluruhnya. Nah, sekarang kita harus mulai dari latar belakang. Apa yang melatar belakangi penelitian itu? Saya pasti kan di garis besarnya, saya misalkan akan membuat sistem informasi akademik. Kenapa harus dibuat? Ada yang melatar belakanginya. Oh, kenapa perlu sistem akademik? Oh, kalau kita akan melihat dari proses bisnis yang berjalan, yang katakan manual tadi, sekarang menggunakan sistem informasi akademik. Oh, kalau yang berjalan itu mahasiswa ngisi KRS, ya. Masuk pembayaran, iya. Semua persis sama. Tapi persoalannya apa? Oh, muncullah waktunya tidak tepat waktu. Kedua, lambat. Kemudian prosesnya lama, gitu ya. Terus datanya akurat tidak, gitu ya, dan sebagainya. Itu latar belakang. Nah, begitu saya akan bicara, akan membuat artikel ilmiah, misalkan sistem informasi akademik perguruan tinggi X. Nah, pasti disebutkan di latar belakang. Tadi poin-poin tadi kita baca. Kenapa bicara lambat? Kita harus menjelaskan lambat karena bla 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 bla. Tidak akurat karena apa? Gitu kan, tidak efisien, gitu kan. Kemudian apalagi lambat, tidak akurat, kemudian waktu lama, gitu kan. Nah, itu kita harus definisikan di latar belakang itu kan. Nah, tapi kalau misalkan tadi kita buat dengan AI, penulisan menggunakan AI, bagaimana? Nah, dari tadi kita tuliskan judul, kemudian kata kuncinya kalau kita memberikan apa? Buatkan latar belakang tentang sistem informasi akademik yang disebabkan karena tadi akurasi data, efisiensi waktu, efisiensi biaya, kemudian banyak kesalahan dan sebagainya. Nanti kalau kita nulis begitu oleh AI langsung cepat, mungkin hitungan dalam menit dan detik sudah selesai. Nah, kalau satu paragraf tadi dikatakanlah latar belakang, terus rumusan masalah. Kalau misalkan latar belakang rumusan masalah, biasanya kalau bicara rumusan masalah itu apa, bagaimana, mengapa, dan sebagainya. 5WH. Itu untuk rumusan masalah. Nah, rumusan masalah kita harus mikir dulu ya, kenapa ya dengan sistem akademik tadi supaya yang tadinya tidak efisien jadi efisien. Jadi buat berarti bagaimana
sistem informasi akademik yang lebih efisien, bla 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 dan sebagainya. Jadi artinya apa? Nah, sampai ke bab terakhir itu dengan menggunakan AI, ya kita tetap harus dibuat satu persatu dulu dari latar belakang, metodologi, apa rumusan masalah, metodologi, simpulan dibuat, referensi. Nah, itu mungkin kalau yang sederhana dalam hitungan jam juga selesai. Nah, itulah untungnya kita menggunakan AI baik untuk penulisan buku ataupun jurnal. Nah, kalau mau jurnal yang lebih lengkap, tadi kita harus pertama, saran saya kalau Bapak Ibu nanti akan menulis tesis, skripsi, disertasi, kemudian buku, Bapak Ibu, saran saya gunakan apa namanya uh, yang berbayar, yang profesional, karena uh, yang profesional itu akurasinya lebih tinggi. Kalau Bapak Ibu misalkan pakai yang ini pakai Gemini juga lumayan gitu ya untuk pembantu. Tapi kalau mau lebih yang akurat dan lebih baik, gunakan yang berbayar gitu. Supaya apa? Akurasi datanya lebih baik. Nah, jadi kalau dikata perbedaan atau apa namanya yang manual dan yang berbasis AI itu. Karena AI sebagai tool, maka AI digunakan untuk membantu menulis. Nah, ide dasar, kemudian template, itu harus kita yang berikan. Misalkan Bapak Ibu akan menulis ke jurnal apa? Scopus berputasi apa Q2. Nah, saran saya kalau Bapak Ibu nanti akan menulis, template-nya di-upload, buatkan apa namanya, baru dari situ pertanyaan-pertanyaan disesuaikan. Barangkali itu Bu Sana yang mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan tadi Pak Ahmad ya, Pak Isan ya, baik, mangga. Terima kasih kepada Bapak Awan atas jawabannya dan semoga bisa bermanfaat dan bisa dimengerti oleh Bapak Isan. Sebelum kita mengakhiri webinar kita pada hari ini, ada sedikit informasi mengenai penerbit buku Nulis Hemat Indonesia yang akan disampaikan oleh Bu Nora kepada Bu Nora. Kita silakan. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Sebelumnya, terima kasih juga kepada Bapak narasumber kita, Bapak Awan Setiawan. Terima kasih banyak Bapak sudah menjadi narasumber di webinar kita pada sore hari ini. Dan untuk materi beliau sangat luar biasa sekali ya Bapak ya. Ini pasti sangat berkaitan dengan Bapak Ibu yang sedang proses menulis begitu. Apalagi banyak juga saat ini penulis-penulis ingin menulis tetapi ragu bagaimana sih mulai untuk menulis terlebih dahulu seperti itu. Baik Bapak dan Bapak Ibu semuanya, terima kasih telah menjadi ikut webinar kita pada sore hari ini. Perkenalkan, saya Nora, admin 1 di Nulis Hemat. Saya adalah yang saling berhubungan dengan penulis-penulis yang bertanya perihal naskah dan juga perihal menerbitkan naskah. Nah, sebelumnya Bapak izinkan kami akan menjelaskan paket penerbitan yang ada di Nulis Hemat. Yang pertama itu kami ada paket hemat. Nah, untuk paket hemat ini itu biayanya Rp500.000 ya Bapak Ibu. Jadi templatenya itu dari kami dan Bapak Ibu yang menyesuaikan seperti itu. Nah, yang kedua, kami juga ada paket tunggal. Untuk paket tunggal ini biayanya itu Rp1.000.000, tetapi untuk Rp1.000.000 ini itu tidak tidak sia-sia ya Bapak Ibu ya, karena itu dari naskah mentah Bapak Ibu cukup diberikan kepada kami begitu. Jadi kami membantu menerbitkan mulai dari cek naskah, cek Turnitin, dan juga sampai naskah Bapak Ibu tersebut terbit begitu. Dan yang ketiga, kami ada paket konversi ya Bapak Ibu. Untuk paket konversi ini itu biaya Rp1.450.000. Nah, tapi untuk Rp1.450.000 ini sudah termasuk haki dan Bapak Ibu tinggal berikan tesis, disertasi, di penelitiannya jika ada ya Bapak Ibu.
Contoh misalkan nih, Bapak Ibu ada tesis atau penelitian S2 yang tahun 2000 yang sudah lama begitu, tidak dijadikan buku. Nah, itu kami bisa bantu terbitkan Bapak Ibu. Jadi kan selain untuk bermanfaat bagi orang banyak, nah buku Bapak Ibu juga bisa dibaca oleh banyak orang. Nah, itu kan bisa jadi amal jariah juga bagi Bapak Ibu seperti itu. Nah, selanjutnya kami juga ada paket ghostwriter. Nah, untuk paket ghostwriter ini itu biayanya senilai 4 juta rupiah, sudah termasuk haki, 4 eksemplar buku fisik dan juga hak cover ya Bapak Ibu. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu ada outline atau judul buku, tapi tidak sempat untuk menulis, mungkin ada karena kesibukan lain, nah kami bisa bantu Bapak Ibu. Jadi cukup berikan judul atau outline kepada kami, nah kami akan bantu terbitkan buku tersebut. Dan terakhir, kami sudah ada paket kolaborasi ya Bapak Ibu. Untuk paket kolaborasi ini, biayanya itu senilai Rp150.000. Nah, untuk Rp150.000 ini itu per babnya Bapak Ibu sudah dapatkan begitu. Nah, salah satunya itu Bapak Awan sudah menerbitkan bab kolaborasi ya Bapak ya, sudah terbit juga judulnya Business Legend juga. Lalu juga sudah ada 2 naskah yang menunggu saat ini ya Bapak ya, dinulis sama itu. Nah, dan Business Legend ini Bapak Ibu kalau seandainya ingin ingin membeli buku beliau begitu, itu bisa di web nulishemat.com atau melalui Shopee. Nah, di Shopee itu kami ada live juga Bapak Ibu. Live itu kami setiap hari Kamis jam 2:30. Nah, biasanya kami kirimkan linknya itu ya Bapak Ibu di grup ataupun di tempat-tempat lain seperti itu. Kalau seandainya Bapak Ibu mengikuti live kami, nah di sini ada promo. Jadi kalau seandainya beli buku buku Bapak Awan kok mahal kali ya Mbak ya. Nah, bisa ikuti live kami seperti itu. Nah, live Bapak ini bisa kami promokan. Jadi kan tidak perlu mahal lagi untuk melakukan pembeliannya karena setiap live itu kami ada promonya Bapak Ibu seperti itu. Nah, jadi kalau seandainya misalkan nih Bapak Ibu ada bertanya konsultasi, Mbak saya ada tesis, ada ini belum selesai juga dan ingin jadikan buku itu bagaimana tuh Mbak, bisa konsultasikan kepada kami. Dan kami juga ingin beritahukan ini untuk buku yang sudah terbit ya Bapak Ibu, kelihatan nggak ya Bapak Ibu? Sepertinya warna biru sama dengan ini, jadi kurang kelihatan ya Pak ya. Nah, ini juga ada buku yang sudah terbit. Kalau untuk buku Bapak Awan belum bisa kami perlihatkan ya Pak, karena masih proses cetak begitu. Mungkin ada sebagian dikirimkan, ya Pak ya. Iya betul. Sudah sampai Bu yang itu. Iya. Iya betul, sampai ya Pak ya. Sudah sampai alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi kalau seandainya sudah sampai ya Bapak juga bisa berikan testimoni kepada kami. Karena kan kami juga tampilkan testimoni pada setiap penulis yang akan webinar. Jadi kan setidaknya beliau melihat bahwa buku-buku terbaiknya sudah dilakukan melalui webinar seperti ini ya Pak ya. Nah, jadi kalau seandainya nih Bapak Ibu tanya tentang kolaborasi atau pakai penerbit, itu langsung konsultasikan dengan kami seperti itu. Saya sendiri yang langsung akan berkonsultasi ya Pak ya. Jadi terima kasih kepada Bapak Awan. Masya Allah beliau sudah menerbitkan buku-buku terbaik di tempat kami, dan juga bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti jejak beliau ya menerbitkan buku di tempat kami juga boleh seperti itu. Terima kasih Bapak, terima kasih kepada semua. Bu Nora, boleh sedikit Bu Nora? Iya Pak. Boleh. Bu Nora, terima kasih buku yang 2 sudah dikirim. Buku saya yang database on proses ya. Kemudian ada buku Digital Government untuk S2 Ilmu Pemerintahan. Saya masih edit dikit lagi. Terus saya coba kemarin Bu Nora, setelah terbit yang buku itu, saya kebetulan banyak sekali penawaran dari penerbit-penerbit lain, dari Jakarta, dari mana ya. Nah, saya membandingkan kemarin, makanya buku yang, saya sempat satu buku yang cloud computing, itu buat teman-teman saya termasuk saya di situ. Nah, ternyata saya hanya ingin lihat saja gitu ya, penerbit A, penerbit B, kan begitu wajar ya. Iya, betul. Kemudian setelah itu jadi, ternyata di penerbit Nulis Hemat luar biasanya apa? Setelah satu saya kecemplung ke yang lain, yang dari Jakarta, beda. Nah, kemudian kita dapat promo nih, luar biasanya apa? Ya udah, yang buku yang Digital Government itu akan masuk ke sini, ditambah alhamdulillah saya dipercaya teman-teman untuk nulis buku kolaborasi. Alhamdulillah saya kan bisa menjaring sampai beberapa 14-16 orang begitu ya. Nah itu luar biasa dari penerbit penerbit Hemat ini luar biasa. Terima kasih Bu Nora yang selalu saya mengingatkan ya. Dan malam hampir saja Bu, charger laptop saya nggak jalan. Tadi malam itu tidak menyelesaikan PPT gitu ya.
Tapi tadi pas pagi tiba-tiba nyala. Alhamdulillah. Sayangnya Ya, internet di insya Allah. kampus hari ini karena pindah provider, ya akhirnya pakai tethering ke HP. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Nara dan Bapak Ibu Terima kasih semua. banyak, Bapak. Ya Luar Allah. biasa. Ya, Ya. alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Banyak Bapak. Ya, Oke, baik. baik Bapak, kami Dan kalau bisa, Mbak Nora, ya kalau Pak. bisa nanti buku karya profesor nanti kirim satu-satu kepada peserta. Siap-siap Bapak. Gitu. Masya Allah. Baik. Ya, Pak, siap-siap. Baik. Kalau misalkan Bapak Misalkan Pak Prof. buku belajar, ya, Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Anjar. Ya, Bapak ditinggal di mana, Pak? tinggal di Sibuhuan namanya, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Mudah-mudahan nanti saya ke sana. Kebetulan saya asesor dalam Infocom, Pak. Saya kemarin, bulan ini saya akan ke Kudus, ke Universitas Muara Kudus sama Muhammadiyah Kudus, Pak. Mudah-mudahan suatu saat ke tempat Bapak. Bisa ketemu. Oke. Baik. Terima kasih. Kalau bisa, ya Pak ya Pak Profesor, kalau bisa di Siap. peserta Zoom webinar ini dibagi satu eksemplar kepada setiap peserta sebagai Nah. impak Bapak kan. Ya, gitu ya. biar Ya, nanti sama Bu mengalir Nora. pahalanya. Ya, baik. Nanti Bu Nora dipertimbangkan. Bisa kami sediakan di Shopee, Pak. Nah, di Shopee kan bisa ada gratis ongkirnya tuh, Pak. Ah, boleh lah nanti cek-cek Shopee nulisnya itu. Baik, Bapak. Terima kasih banyak Bapak Awan, Pak Anjar, dan semuanya. Terima kasih. Kami kembalikan ke moderator kita pada sore hari ini. Dipersilakan, Mbak Ana. Terima kasih kepada Bu Nora. Bagi Bapak Ibu yang mungkin masih bingung, yang masih ingin bertanya-tanya, nanti bisa hubungi admin kami, Bu Nora. Sebelum webinar berakhir, kita sesi dokumentasi dulu ya Bapak. Mungkin izin untuk share PPT-nya bisa dinonaktifkan lagi Bapak Awan. Ya, baik. Dinonaktifkan Ibu ya? Iya Pak, masih itu, masih ada tampilannya. Masih ada ya. Harus saya stop dulu ya. Oke. Udah Bu Nora? Bu Sada. Iya Bapak Anjar. Waduh, nggak kelihatan ini. Pak Wiwit udah kelihatan Pak Wiwit. Mantap Pak Wiwit. Ya. Bagi peserta yang lain mungkin bisa di-on-kan kameranya. Kita mau sesi dokumentasi. Baik, kita mulai ya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya 1, 2, 3. Dan slide terakhir 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Demikianlah akhir dari webinar kita pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Awan Setiawan yang sudah meluangkan waktunya hari ini. Sama-sama Bapak Ibu. Apa yang disampaikan sangat bermanfaat buat kita semua dan menjadi ladang pahala juga buat Pak Awan Setiawan. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan, Pak. Ya, baik, Pak Wiwit. Ya. Bapak Ibu izin pamit ya. Terima kasih atas kehadirannya. Nggih, Bapak sehat-sehat, nggih. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak, fotonya di-share, Mbak, di grup. Iya, Bapak nanti di-share. Aman. Iya. Ya, jazakallah khairan, Nanti nggih. jadiin Waalaikumsalam. status, Pak. Oh, nggih, nggih. Iya.